Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu semua mahasiswa. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Rosid pada mata kuliah Komunikasi Politik. Nah, hari ini saya akan membahas tema komunikator politik dan halayak politik. Nah, ini menarik nih, bicara komunikator politik dan halayak politik. Ada kesinambungan antara komunikator dan halayak, tapi dalam konteks politik. Oke, baik, sebelum kita membahas materi yang lebih detail, nah, yang pertama saya akan menyampaikan sub capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan 3 atau sub CPMK 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan komunikator dan halayak politik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi peran komunikator dan halayak politik dalam sistem demokrasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi komunikator dan halayak politik. Nah, itu sub CPMK ketiga, karena memang dalam video pembelajaran ini adalah pertemuan ketiga. Nah, saya akan menjelaskan siapa sebetulnya komunikator politik itu dan apa sebetulnya komunikator politik itu. Nah, pertama, sebelum kita melangkah lebih detail, saya akan mendefinisikan atau menjelaskan komunikator politik adalah orang atau lembaga yang berkepentingan menyampaikan pesan-pesan politik kepada halayak politik. Tujuannya apa? Tujuannya mutual understanding, kesepahaman bersama antara komunikator dan halayak politik. Nah, di sini saya tadi katakan bahwa komunikator politik itu bisa pada tataran individual, bisa pada tataran kelembagaan atau tingkat organisasi. Tataran individual berarti ada seorang politisi menyampaikan pesan kepada masyarakat atau halayak politik. Misalnya Megawati, berarti komunikator politik pada tataran individual. Jokowi, berarti komunikator politik pada tataran individual. Nah, itu contoh pada tataran individual. Nah, pada tataran kelembagaan atau tingkat organisasi, itu berarti diperankan oleh partai politik. Nah, ketika partai politik kemudian menyampaikan pesan-pesan yang bercirikan politik atas kebijakan-kebijakan atau menyampaikan pesan terkait dengan halayak politik, tentu itu adalah tataran dari partai politik. Jadi atas nama partai politik. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting lagi bahwa siapa sebetulnya komunikator politik itu. Nah, jadi ada 3 tipologi ya kalau kita membahas komunikator politik. Yang pertama, yang dimaksud komunikator politik itu adalah politisi. Itu sudah jelas. Saya pikir semua mahasiswa yang ada di sini itu mengetahui bahwa politisi itu adalah komunikator politik. Yang kedua adalah aktivis. Nah, aktivis itu juga termasuk tipologi komunikator politik, aktivis. Yang ketiga adalah profesional. Nah, profesional dalam bidang apa? Ya, tentu nanti kita akan jelaskan lebih detail profesional seperti apa yang kemudian masuk dalam tipologi komunikator politik. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah politisi. Saya pertama akan membahas politisi ideolog. Jadi ada 2 ya, politisi itu. Pertama politisi ideolog, yang kedua politisi wakil. Politisi ideolog itu politisi yang menjadi kader ideologi dan representasi nilai-nilai normatif. Nah, biasanya karakteristik dari politisi ideolog itu mereka yang lahir dari proses kaderisasi politik. Mereka yang memang mengikuti tahapan-tahapan rekrutmen politik. Kalau kita bicara rekrutmen politik itu mencari orang untuk dikader, membina loyalis atau menjadi kader yang setia. Kemudian diusung atau didistribusikan pada jabatan-jabatan strategis melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan pemilu dan demokrasi tentunya. Nah, seperti itu. Jadi politisi ideolog mereka pada intinya adalah seorang politikus
yang memang lahir dari proses kaderisasi politik. Contohnya siapa? Saya kasih contoh Fadlizon. Fadlizon itu adalah politisi ideolog. Fadlizon itu memang seorang politikus dari Partai Gerindra. Nah, Fadlizon memang secara profesional dia adalah seorang politikus. Siapa lagi? Jokowi, Megawati, Puan Maharani, Ganjar Pranowo. Banyak lagi saya pikir politisi-politisi ideolog yang pada intinya adalah seorang politisi yang lahir dari proses kaderisasi politik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah politisi wakil. Nah, siapa sebetulnya politisi wakil? Jadi politisi atau komunikator politik yang menjadi perwakilan artikulasi kepentingan politik individu ataupun kelompok. Nah, cirinya biasanya bukan lahir dari proses kaderisasi politik. Jadi beda ya dari sebelumnya. Kalau politisi ideolog itu adalah politisi yang lahir dari proses kaderisasi politik yang mengikuti tahapan-tahapan rekrutmen politik. Kalau politisi wakil itu politisi atau komunikator politik yang merepresentasikan nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu, atau gampangnya itu disebut sebagai politisi yang bukan berprofesi sebagai seorang politisi. Nah, maksudnya begini, sebetulnya ada dunia lain atau punya rekam jejak yang lain, entah dia itu sebagai seorang selebriti, kemudian dia bergabung dalam partai politik, kemudian diusung oleh partai tertentu untuk menjadi wakil rakyat seperti, atau menjadi calon bupati, atau diusung menjadi calon gubernur dan sebagainya. Sebetulnya politisi itu bukan secara profesional itu sebagai politikus di partai politik, tetapi sebetulnya adalah memang dari profesi yang lain, kemudian dia menampilkan diri atau diusung oleh partai politik sehingga menjadi seorang politikus. Dalam identifikasi komunikasi politik disebut sebagai politisi wakil. Nah, kalau kita bicara politisi wakil, tentu sangat dinamis, sangat berwarna-warni, dan kerap kali juga menjadi kontroversi, terutama politisi wakil yang memang berlatar belakang dari selebriti. Ya, kita lihat misalnya ada Anang Firmansyah, ya, ada Krisdayanti, ada Tina Tun, dan sebagainya. Saya pikir banyak sekali, karena politisi-politisi wakil itu saya pikir juga penting sekali yang kita bicarakan. Kenapa demikian? Ya karena ini menyangkut eksistensi partai politik. Karena politisi wakil itu yang pertama, dia punya modal politik yang saya pikir cukup signifikan. Modal pertama, dia memiliki tingkat popularitas. Modal kedua, sebagai vote getter, ya, sebagai vote getter atau pendulang suara partai politik. Kalau kita bicara politik dalam era demokratisasi, maka popularitas itu sangat menentukan efek dari elektoral dalam sistem pemilu. Sehingga artis dalam politik itu biasanya digunakan sebagai pendulang suara atau sebagai vote getter. Seperti itu. Nah, selain dari selebriti, ya, latar belakangnya bisa misalnya tokoh agama atau ulama, ustadz, ada pengusaha dari latar belakang pengusaha, mantan jenderal militer, kemudian beberapa dari latar belakang profesi yang lain. Sebetulnya mereka itu bukan seorang politisi, tetapi karena memang ada tarik menarik, ya, kemudian diminta oleh partai atau memang mereka menginisiasi untuk menjadi seorang politisi, maka dalam identifikasi komunikasi politik disebut sebagai politisi wakil. Itu jadi politisi ideolog dan ada politisi wakil. Nah, yang kedua adalah aktivis. Nah, sebetulnya siapa aktivis itu? Nah, aktivis adalah komunikator politik yang karena aktivitas penyampaian pesannya, ya, mereka biasanya mengekspresikan pendapat, kritikan, ya, petisi atau pandangan menjadi orang yang menjembatani berbagai kepentingan di masyarakat agar didengar atau diterima oleh pemerintah. Bisa juga mereka menjadi kelompok oposisi, seperti itu. Nah, dalam tipologi aktivis ini ada dua. Yang pertama aktivis juru bicara, ya. Yang kedua aktivis pemuka pendapat. Apa bedanya?
Kalau aktivis juru bicara itu mereka biasanya lahir dari kelompok-kelompok yang biasa dan memiliki konsentrasi pada bidang-bidang tertentu. Misalnya aktivis ICW, aktivis Walhi, aktivis Fitra dan sebagainya. Jadi CEO, Civil Society Organization itu yang kemudian atau kita juga bisa sebut LSM, itu ada juru bicaranya, ya. Mereka juru bicara itu menjadi komunikator politik. Kenapa? Apa yang disampaikan di depan media atau di depan masyarakat itu berdampak pada persepsi masyarakat atau persepsi publik. Maka sebetulnya dalam tipologi aktivis, juru bicara termasuk komunikator politik karena bisa berdampak pada persepsi publik. Yang kedua adalah pemuka pendapat. Nah, pemuka pendapat itu biasanya lahir dari kelompok elit. Mereka memiliki jabatan struktur yang elit, ya, yang tinggi. Nah, biasanya mereka dari organisasi-organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Misalnya saya contohkan, Ketua Umum PBNU, ya, Kiai Said Agil Sirot itu menjadi aktivis pemuka pendapat. Kenapa kemudian menjadi aktivis pemuka pendapat? Karena apa yang dikeluarkan, pesan-pesannya, apa yang keluar dari statementnya itu terhadap publik, itu akan berdampak kepada masyarakat luas, akan berdampak kepada masyarakat. Meskipun dia tidak mengatasnamakan organisasi atau dia mengatasnamakan individu, tetap saja kemudian ini akan menjadi rujukan bagi masyarakat banyak. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara aktivis, memang orang yang menyampaikan pesan, kritikan atau bahkan petisi kepada pemerintah, atau orang yang memang mengadvokasi jalannya pemerintah, dan mereka bisa dalam tipologi juru bicara. Yang kedua dalam tipologi pemuka pendapat. Nah, itu aktivis. Oke, baik. Komunikator politik yang ketiga adalah profesional. Nah, siapa sebetulnya profesional itu? Nah, profesional adalah orang-orang yang karena keahlian profesionalnya biasanya di bidang komunikasi, ya. Karena seiring pesatnya industri broadcasting, advertising, konsultan PR, konsultan media relation, new media, konsultan pemasaran politik, survei opini publik, dan lain sebagainya. Nah, profesional ini dibagi menjadi dua. Pertama adalah profesional promotor, yang kedua adalah jurnalis. Nah, saya akan membahas profesional yang pertama. Pertama adalah profesional promotor. Nah, profesional promotor ini adalah orang atau agen yang secara profesional dibayar untuk menaikkan citra, menaikkan nilai jual kandidat atau partai politik. Jadi tugasnya adalah membangun image, ya, yang sifatnya itu parsial. Parsial itu berarti berpihak, ya. Berpihak kepada siapa? Berpihak kepada klien. Entah itu dia posisinya sebagai individu, entah caleg atau calon bupati, calon gubernur, atau partai politik. Nah, ini makanya saya tadi sebut sebagai orang yang memang dalam profesinya itu sifatnya parsial. Nah, mereka biasanya diperankan oleh publicist, kemudian political public relations, ya, konsultan PR politik, konsultan marketing politik, ya, kemudian bisa juga lembaga survei. Tapi lembaga survei itu bisa kemudian independen atau bisa menyatu dalam promotor politik. Kalau di Indonesia saya pikir beberapa lembaga survei pun sekaligus menjadi konsultan politik. Ada juga lembaga survei yang memang independen. Nah, berarti dia memang sifatnya imparsial, ya, seperti itu. Karena apa? Karena seorang profesional promotor itu dalam memberikan masukan-masukan, saran-saran, dan membuat strategi komunikasi politik tentu berdasarkan data dan fakta. Data apa? Ya, data dari hasil-hasil survei. Hasil-hasil survei itu kemudian bisa digunakan sebagai rujukan untuk membuat sebuah strategi pemenangan dalam kontestasi demokrasi, baik itu dalam pilkada maupun dalam pemilu. Yang jelas bahwa kalau kita bisa bicara profesional promotor, itu sifatnya parsial, sifatnya berpihak. Nah, berpihak kepada siapa? Berpihak kepada klien. Entah itu secara individual kliennya atau secara kelembagaan atau partai politik, seperti itu. Misalnya saya contohkan, profesional politik itu seperti, atau promotor politik itu seperti
E.F. Saflofata. Dia adalah pemilik atau konsultan politik dari Political Marketing Indonesia. Kemudian ada Saiful Mujani, ya, Saiful Mujani, Lembaga Survei Indonesia. Ada Denny J.E. dari Lingkaran Survei Indonesia. Ada Indobarometer, ya, Indobarometer, itu Muhammad Kodari. Seperti itu beberapa dari promotor politik. Oke, baik. Selanjutnya yang kedua adalah profesional jurnalis. Nah, kita tahu semua bahwa jurnalis itu adalah orang yang bekerja di media, ya, entah itu bekerja pada harian, koran, majalah, radio, televisi, atau media online dan sebagainya. Nah, tugasnya sebagai seorang jurnalis itu ya tentu pengumpulan, persiapan, penyajian, penyerahan laporan mengenai peristiwa-peristiwa seputar politik. Nah, sifat dari seorang jurnalis ini yang pertama imparsial. Imparsial itu tidak berpihak. Kalau promotor tadi sifatnya parsial. Parsial itu berpihak. Kalau jurnalis, ya, komunikator pada tataran jurnalis ini sifatnya adalah imparsial, tidak berpihak, karena harus berpegang teguh pada data dan fakta, bukan pada pemenangan. Jadi yang kedua tadi adalah fokusnya pada data dan fakta, bukan pada pemenangan. Jadi saya katakan tadi sebagai seorang yang sifatnya imparsial, artinya tidak berpihak kepada siapapun. Nah, itu ya kalau kita bicara komunikator politik, ya. Tadi review sebentar, komunikator politik itu bisa dua tataran, tataran individual dan tataran kelembagaan atau organisasional. Nah, ada politisi, ada aktivis, kemudian ada profesional. Seperti itu. Nah, Anda sebagai mahasiswa mampu mengidentifikasi mana sebetulnya yang masuk kategori politisi, mana yang masuk kategori aktivis dan profesional. Pun juga bisa mengidentifikasi dan menganalisis peran-peran yang dilakukan mereka dalam konteks sistem demokrasi. Demokrasi ini kan sangat dinamis, ya, luas. Kenapa demikian? Ya karena kalau kita bicara konteks demokrasi Indonesia itu kan sangat dinamis. Kita berbeda dengan negara-negara yang lain karena sifat keterbukaan demokrasi negara kita itu sungguh luar biasa kalau kita bandingkan dengan periode atau rezim sebelumnya. Karena apa? Karena tadi tumbuhnya lembaga survei, kemudian adanya atau munculnya promotor politik atau konsultan politik itu terkait dengan sistem demokrasi. Kalau sistem demokrasi dibangun dalam suatu negara itu rigid, kaku, dan otoriter, tentu ini nggak akan tumbuh, ya. Media-media nggak akan tumbuh, kemudian konsultan politik nggak akan tumbuh, apalagi lembaga survei, ya. Tentu itu nggak akan tumbuh karena tumbuhnya media, tumbuhnya dinamika dari komunikator politik ini sebetulnya sangat berkorelasi dengan sistem demokrasi atau gaya pemerintahan di suatu negara atau suatu kepemimpinan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya tadi kita sudah bicara komunikator politik, tentu kemudian kita akan bicara halayak politik. Jadi komunikator politik itu adalah seseorang yang memberikan pesan-pesan yang bercirikan politik kepada halayak politik dengan tujuan mutual understanding. Nah, halayak politik itu kita ini termasuk halayak politik, ya. Masyarakat, audiens, ya, orang-orang yang memang memiliki hak sebagai hak warga negara, hak memilih, dipilih, hak berserikat dan sebagainya. Itu semuanya halayak politik. Jadi secara umum halayak politik itu adalah orang yang menerima pesan, receiver atau audiens atau komunikan. Kemudian ya kalau kita lihat beberapa tipologi halayak politik ada 3. Yang pertama itu general publik atau masyarakat awam. Nah, general publik itu biasanya memang mayoritas dalam suatu negara. Saya pikir tidak hanya di Indonesia, di negara-negara demokrasi yang lain juga posisi lapisan general publik ini memang sangat lebih banyak, ya, dibandingkan dengan tipologi yang lain, masyarakat awam. Makanya kemudian di era sosial media yang sekarang ini, atau era digital yang komunikasi politik atau pesan komunikasi politik itu sekarang lebih mengarah pada dinamika sosial media, dan kemudian banyak berita-berita yang tidak berbasiskan data dan fakta atau berita bohong
itu sebetulnya mereka menyasar pada general publik atau masyarakat awam. Isu-isu propaganda, ya, negatif campaign, black campaign, itu sebetulnya menyasar pada general publik, lapisan masyarakat yang paling majoritarian, ya, paling banyak. Sekitar di Indonesia itu ya sekitar 70-80% masuk kategori general publik. Jadi cirinya adalah mereka atau pemahaman politik mereka itu hanya selintas saja, ya, kurang dalam. Kemudian literasi politiknya juga masih rendah, literasi media masih rendah. Nah, kalau dalam konteks kekinian itu ya literasi data, literasi teknologi, literasi manusia masih rendah. Sehingga kemudian kelompok masyarakat ini atau lapisan masyarakat ini kerap kali menjadi objek propaganda politik, menjadi objek negatif campaign, black campaign dan sebagainya. Nah, itu general publik. Yang kedua adalah attentive public atau masyarakat berperhatian. Nah, masyarakat perhatian ini posisinya sangat penting, ya, posisinya sangat penting. Mereka biasanya kelas menengah dan orang-orang yang sudah berpendidikan baik. Contohnya misalnya diperankan oleh mahasiswa atau diperankan oleh kelompok-kelompok menengah yang lain, ya. Dan mereka biasanya memang menjadi key audience dalam komunikasi politik. Nah, lapisan ini bisa berperan sebagai agen sosialisasi. Karena apa ya? Karena memang tingkat literasi politik, tingkat literasi media, literasi data, teknologi dan manusia itu lebih baik dibandingkan dengan masyarakat awam atau general publik tadi. Oleh karena itu kemudian tapi sayang bahwa masyarakat dalam tataran attentive public ini sekitar 10-15%. Jadi jauh lebih banyak secara kuantitas general publik, ya, masyarakat awam dibandingkan dengan attentive public. Nah, tapi ini saya pikir semakin tingkat kuantitasnya atau tingkat kualitas semakin tinggi, maka kualitas demokrasi juga akan semakin baik. Ya, kita juga sangat tergantung dengan masyarakat menengah, ya, kelas menengah, kemudian attentive public itu. Lapisan yang terakhir itu lapisan yang paling kecil, antara 3-5% itu adalah elite opinion atau masyarakat elit. Masyarakat elit itu adalah kalangan yang paling aktif minatnya dalam masalah pemerintahan dan seringkali menjadi pelaku politik. Mereka menjadi aktivis, mereka menjadi politisi, atau mereka menjadi pelaku-pelaku dalam sistem pemerintahan. Itu masuk kategori lapisan elit ini. Memang prosentasenya itu jauh lebih kecil dibandingkan attentive public dan dibandingkan dengan general publik seperti itu, karena memang mereka selain memiliki literasi politik tetapi juga menjadi pelaku dalam sistem demokrasi. Itu kalau kita bicara halayak politik, ya. Kalau kita bicara halayak politik, tentu bahwa halayak politik ini sangat relevan atau berhubungan dengan komunikator politik. Karena apa? Dalam proses komunikasi, komunikator itu menyampaikan pesan kepada halayak politik, kemudian halayak politik itu merespon. Responnya itu bisa positif, bisa negatif, tapi pada intinya adalah komunikator politik dalam menyampaikan pesan kepada halayak politik itu tujuannya mutual understanding, kesepahaman bersama. Jadi teman-teman mahasiswa, kalian semua bisa mengidentifikasi, ya, bisa menjelaskan, mampu menjelaskan, kemudian mampu menganalisis siapa sebetulnya komunikator politik itu. Demikian video pembelajaran pada kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.